Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Flavia Aqua Garden ya. Kali ini kita masih di tempat yang sama seperti kemarin, di tempat hidroponik punya Yuliana Farm ya, yang beralamat di Sukorejo. Hari ini kita akan review kembali karena belum komplit ya kemarin ya. Jadi hari ini kita akan coba bahas lebih detail lagi. Nanti jangan di skip videonya ya. Kalau bermanfaat bisa di like, komen, dan share ya, untuk biar bisa bikin konten lagi dan yang lebih bermanfaat lagi ya. Yuk kita lihat videonya ya. Kita langsung saja ya ketemu sama pemiliknya Yuliana Farm ini, Mas Ragil. Halo Mas Ragil. Halo Mas. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Kita hari ini mau tanya-tanya lagi Mas tentang ini ya, usaha ini jenengan ya. Ini kan hobi ya. Iya, benar. Kemarin sudah kesempatan ya, kita 2 kali kesini. Buat kalian yang belum ikuti update-nya bisa lihat di video hidroponik 1 sama video hidroponik 2. Nah, kali ini di tempat yang sama kita kesempatan tanya-tanya lebih dalam lagi kan untuk hidroponik, jadi biar ada update yang terbaru, terus yang belum paham juga semakin paham, yang belum buat juga nanti pengen buat. Yuk kita tanya-tanya aja. Ini Mas Ragil salah satu pengusaha muda ya di Sukorejo ya. Itu beliau masih muda sekali usianya. Sekarang sudah punya tempat hidroponik sendiri, teman-teman bisa kalian lihat ya, kalian lihat ini sampai sana. Ini omsetnya besar, sudah mulai diminati dan sudah mulai digemari ya di sini, karena hidroponik sendiri itu memang sayuran sehat ya, tanpa bahan-bahan kimia ya. Untuk lebih jelasnya kita ngobrol langsung aja nanti sama Mas Ragil ya. Halo Mas Ragil. Ya. Gimana Mas Ragil ini? Kemarin sudah 2 kali kan kesini. Ya. Ini rencana panen kapan ini? Apa aja yang mau Ini dipanen? udah mulai panen Jumat kemarin, Mas. Nah, terus Kan seharusnya ini syutingnya tanggal 6 kan. Oh, iya. Tanggal 6 itu pas buat panen. Tapi itu pesanan udah ada. pesanan. Jadi sebagian udah mulai panen, sebagian ada yang belum. Jadi panennya itu sudah pesanan ya? Iya, udah pesanan. Terus itu continue berapa? Alhamdulillah kontinu, setiap hari mesti keluar, mesti ada. Pasti ada ya? Ya, ini kan tanamannya beda-beda dari yang kecil sampai yang sedang, Ya. besar, biar kontinu Oh terus. gitu. Ya. Ini yang kecil apa ini? Ini yang kecil ini sawi cesim. Oh, sawi cesin. Sawi cesim ya. Ini Jadi sawi cesin ya. Ya. Ini umur berapa ini? Ini umur 4 hari setelah tanam. Ini umur 4 hari setelah tanam. Iya. Jadi masih kecil ya guys. Umur 4 hari masih tanam. Yang lebih gede lagi Mas? Yang lebih kecil lagi Ini ya? sebelah ini Ini ya? Pak Coy ini. Itu juga. Ini sama Ini ada selada. selada ini masih kecil. Ini usia berapa? Itu seminggu. 1 minggu. 1 minggu setelah tanam. Ini 1 minggu ya. 1 minggu. Ini juga Coy. Ini pakcoy ya? Ya Pak Coy. Pakcoy, kita lihat ya, pakcoy. Ini pakcoy, ini pakcoy ya. Usia berapa ini kalau sini? Pak Coy 10 hari setelah tanam. Oh, ini 10 hari. 10 hari. 10 hari setelah tanam ya. Iya. Pak Coy cepat umurnya daripada selada. Oh. Pak Coy 28 hari sudah siap panen, kalau selada 30 hari lebih. Teman, sayuran yang bisa ditanam di hidroponik itu di sini banyak ya. Iya. Ada selada, Selada, kangkung ya, ini Kangkung. kangkung sama pakcoy ya. Pak Coy, Terus cesin. kira-kira apa lagi Mas yang bisa ditanam di hidroponik itu? Semua jenis sayur-sayuran tuh bisa aslinya ya sebenarnya. Hmm. Tapi untuk yang menguntungkan itu ya selada, Pak Coy, cesin, kangkung. Kalau bayam masih menganut pasaran lokal. Oh gitu. Jadi harganya berbeda. Kira-kira dari semua jenis yang ditanam itu punya kendala nggak dari karakternya satu-satu, misalkan dari sini sama ada Buat
buat kangkung sendiri itu nggak ada problem, nggak ada masalah. Ini kangkung sudah saya 3 kali panen. Saya memanen kangkung ini potong, bukan dicabut. Oh gitu. Sehingga cukup menanti 20 hari, nanti tumbuh lagi. Nanti 20 hari tumbuh lagi. Jadi hemat bibitnya, benihnya hemat. Oh itu ya, terobosan baru ya? Iya, dipotong bukan dicabut. Tuh teman-teman bisa tahu kan kenapa hidroponik itu punya keuntungan yang lebih dengan modal sedikit tapi punya keuntungan banyak. Salah satunya dari kangkung itu ya, kangkung itu kita panennya itu nggak dicabut, jadi kita potong. Nanti setelah berapa hari mas? Setelah 20 hari bisa panen lagi. 20 hari sudah tumbuh lagi, kita panen lagi. Ya, buat yang kedua selada ya. Jenis selada ini buat permasalahan kalau hama nggak ada, tapi jamur banyak. Buat pergantian musim itu banyak pergantian musim. Itu faktor apa? Faktor musim apa? Habis turun hujan, panas ke hujan, biasanya itu busuk daun, busuk akar. Ya. Itu ngatasinya gimana? Kok ini kelihatannya seger sekali ya? Maksudnya ini kalau masih pagi seger, tapi kalau udah siang bisa tidur seadanya. Kita lihat ya, ini benar-benar hijau segar sekali. Jadi sehat ya ini saya suka ini. Benar-benar nggak ada hama ya di sini. Iya, kalau hama nggak ada selada. Tapi itu jamur yang banyak pergantian. Terus buat saya kasih contohnya satu ya. Ini paling bandel, Pak Coy. Bisa lihat? Coba mas. Nah ini telat menyemprot ini, hamanya banyak. Ini hama ya? Ini Ya. ulat ya? Ya ulat yang bertelur di situ. Ini ulatnya bertelur guys di sini. Jadi ini salah satu hama di tanaman pakcoy ya. Iya. Ini mengganggu ya pastinya ya. Sangat mengganggu. Ini kan ya ini belum dikelilingi full screen ya. Jadi masih ada ini bisa lewat sini, lewat belakang. Ada ulatnya di sini. Nah ini kalau seperti ini buat teman-teman biar juga sama-sama belajar, ini gimana nih cara ngatasinya? Ya kan ini trial and error saya ya. Ini waktu saya ini aslinya full selada. Setelah pandemi selada kan susah keluar. Jadi saya mix bagian sama sayur yang lain, ada pakcoy, kangkung. Lah ini trial and errornya saya telat menyemprot waktunya pestisidanya. Oh gitu. Iya. Jadi memang kalau penyemprotan anti hama memang harus rutin ya. Harus sering dicek juga 3 kali sehari. Ini ya udah nggak bisa buat jual lagi. Ya dimakan sendiri ya. Iya, makan sama peliharaan gitu. Ya teman-teman, di sini juga Mas Ragil ini untuk tanaman-tanaman yang tidak laku di pasaran, dia punya trik untuk meminimal sampahnya ya. Jadi sebagian tanaman yang tidak laku itu dia kasihkan ke kelinci. Dia juga punya kelinci di sini. Jadi memang benar-benar ini integrated farming ya. Jadi tanamannya dijual, yang nggak laku dijual dia kasihkan ke kelinci atau enggak dimakan sendiri. Yang bagus-bagus pastinya, kalau yang jelek-jelek dikasihkan kelinci. Ya nanti kita lihat kandang kelincinya juga ya, kelihatannya masih ada di sana. Sistem hidroponik itu kan dia nggak pakai media tanam ya, dia cuma pakai air ya? Tanamnya rock wool ya? Ya, media tanamnya rock wool, terus dialiri air yang ya. ada nutrisinya teman-teman. Jadi ya. Biar teman-teman juga tahu ini sistem dari tempatnya untuk tanam itu seperti apa. Kita tanya-tanya sama Mas Ragil, nanti biar Mas Ragil tunjukkan gimana sih kok bisa dengan area yang panjang dari sana ya, dari sana itu sampai ngalir ke sini ya, sehat semua dan semuanya kena airnya. Kita nanti lihat instalasinya ya Mas, nanti kita lihat instalasi ukuran 8 kali 24 meter ya. Ini panjangnya berapa ini? Panjang 24 meter 24 meter ini ya? Ya, lebar 8 meter buat 4 meja. Nanti tiap peralon kita hitung udah ada. Oh gitu. Ya. Ini peralon ukuran berapa ini? Untuk peralonnya itu ukuran 2 dim. Oh 2 dim itu berarti 2 in ya? 2 in ya sama. Oh 2 in ya, 2 in. Jadi Betul. teman-teman ini peralonnya pakai yang ukuran 2 in ya. 2 in itu 2 dim kalau di sini sebutnya ya.
Terus untuk ini kan pakainya netpot ya? Iya, netpot. Ini netpot ya teman-teman. Ini ukuran netpotnya berapa ini? Itu netpotnya beda-beda Mas. Itu ukuran 5x7. Oh ini netpot Sama. 5x7 ya? Ini netpot Ukurannya 5x7. sama tapi yang membedakan ada payungnya. Bisa dilihat yang membedakan payungnya. Ini ukuran sama, kita bedanya di sini ya. Ya, perbedaannya Ini itu ada holdernya, payungnya, jadi dia nggak turun ke bawah. iya. Lebih enak yang netpot ini. Kalau ini nggak ada ya, jadi dia bisa turun ke bawah. Lebih yang enak netpot ini Mas daripada ini karena ini gantung. Oh jadi lebih enak yang ini ya? Ya, ini kan langsung geleng kasarannya gitu loh, langsung iya, masuk ini loh. langsung masuk ya. Kan kalau itu harus gantung dulu. Jadi kalau ada tanaman yang mati karena nggak kena air. Oh gitu. Tapi dari segi harga murah yang itu. Dari segi harga murah yang ini ya? Iya. Ini satunya berapa netpot? Satu itu 500. 500 rupiah? Iya. Wah, murah ya? Kalau ini 800. Murah guys, 500 rupiah. Tapi jangan lihat murahnya ya, ini lihat banyaknya. 500 rupiah kalau ada 1000 ya berarti 500.000. Iya. Ini dia sendiri ukuran 8x24 bisa menampung sekitar 2.500. Oh gitu. Ini GH greenhouse ya? Greenhouse. GH itu dari tadi bilang GH itu greenhouse ya. Greenhouse itu rumah hijau, maksudnya Naungan. naungan untuk tanaman ya, biar Iya. kalian paham ya. Jadi kita memang bikin tempatnya itu ya kayak gini, atapnya pakai plastik UV. Plastik UV ya, plastik UV itu tebalnya berapa ini, kelihatannya kok tebal sekali. Tebalnya berapa ya? Sekitar 3 cm ya. Lupa. Oh iya, Lupa. tapi tebal ya, ini kelihatan seperti 0,8 ya. Lupa saya. Ini apa ini? Ini yang hitam-hitam ini apa ini? Oh ya, hitam-hitam ini paranet. Oh paranet ya? Iya, karena panas. Oh panas, ini jadi biar panasnya nggak langsung ya? Iya. Berarti Buat kita harus manipulasi pakai panasnya. manipulasi panas ya, jadi panas sinar matahari itu nggak langsung ke tanaman. Kalau efeknya langsung seperti apa ke tanaman? Tanaman apa ya? Jadi Kalau layu. Kebanyakan Sinar. kebanyakan sinar itu bisa layu. Bisa layu. Dua itu bisa kuning tanaman. Oh kuning ya daunnya ya? Iya, bisa Ya kuning. jadi itu guys alasannya kenapa harus dikasih paranet ya. Kedua Harus juga kasih bisa paranet. menyebabkan busuk batang karena air di sini juga ikut panas. Oh Yang mengaliri air juga panas. Aliran air nggak boleh lebih dari suhu 24 Celcius. Oh Aliran berarti air. suhu airnya itu nggak boleh dari 24 ya, nggak boleh lebih Iya. dari 24. Jadi kalau di daerah yang panas wajib pakai paranet ya. Paranet, Tapi kalau ya. daerah yang dingin nggak Di perlu ya. Dataran tinggi nggak perlu. Dataran tinggi nggak perlu, jadi langsung pakai apa? Plastik UV Plastik aja. UV. Dan itu untuk plastik UV itu kisaran berapa ya harganya per meternya itu? Per meter 38.000. Oh 38.000. Iya. Berarti ini ukurannya berapa? 8 meter kali 24 ya. Iya. Itu berarti kisaran di berapa juta itu. Yang pasti untuk instalasi awal untuk bikin sebuah GH yang besar itu ya butuh dana yang besar ya, tapi untuk pembibitan itu sangat murah sekali ya. Terus apalagi ya untuk instalasi ya, kita nanti lihat instalasi dari sana, Ya, sistem pengairannya gimana biar kok bisa. Ya. Ini tanpa tanpa Kan pekerja yang ngalir ya. Jadi hidroponik sendiri ada beberapa sistem ya. ya Ada NFT, NFD, DFT, DFD, sama rakit apung. rakit apung. Iya. Yang terkenal itulah Ya. yang buat skala produksi. Nah, saya di sini menggunakan media NFT. Ini NFT ya. NFT tapi kalau udah bisa jadinya DFT juga. Iya. Itu perbedaannya apa antara NFT sama DFT biar teman-teman juga lebih paham lagi. NFT itu sendiri kan singkatan dari Nutrient Film Teknik. Oh nutrien, NFT itu dari nutrien film teknik ya. Ya. Sorry aku nggak bisa bahasa Inggris jadi kenanya ya. Jadi NFT sendiri itu aliran airnya mengalir itu kecil. Oh airnya kecil. Iya, kecil. Kayak drip ya, model drip ya. Drip ya. Kecil. Terus keberadaan sendiri itu dipercuram. Oh jadi ini ada derajat rumusnya. kemiringan ya. Iya. Jadi ini miring loh. Jadi airnya itu ngalir dari sana itu ngalir ke sini itu karena memang di setting miring ya. Iya, Miring. miring. Makanya NFT juga. Kalau DFT kan lurus gini.
Oh, DFT itu yang kayak ditempel di tembok-tembok gitu ya? Nah, Itu teman-teman, jadi- menggunakan peralon biasanya 3 dim. ya kalau peralon 3 dim, kalau DFT itu sejajar ya, jadi dia rata. Terus peralonnya itu juga ukuran agak besar dari yang ini, ukuran 3 dim ya. 3 dim itu 3 in ya, ukuran 3 in. Jadi mungkin dengan harapan debit airnya yang mengendap lebih Ya. banyak. Jadi untuk apa media serap akarnya itu ada. Iya. Selain itu kita bicara kelemahan sama kelebihan NFT sama DFT juga. Kalau NFT kelemahannya sendiri itu mati lampu karena alirannya kan kecil. Ya. Jadi kalau mati listrik ya tanaman bisa loyo. Oh gitu. Kalau DFT kan kalau mati listrik cukup aman. Asalnya tinggal digonjor banyu, tutup, nggak masalah. Asalkan alirannya udah setengah dari peralonnya itu. Ya. Kalau kelebihannya sendiri, menurut saya kelebihan NFT itu lebih cepat. Karena alir itu terus menerus, bukan mengenang ya. Jadi makanya itu rutin. Kalau kelebihannya DFT itu ya mati lampu, mati listrik itu. Oh jadi gini teman-teman, untuk NFT sama DFT itu saya simpulkan sendiri ya. Ya. Itu DFT itu lebih banyak air yang menggenang. Ya. Kalau NFT itu sedikit air yang menggenang tapi dia mengalir. Ya, jadi apa nutrisinya itu bisa jalan terus. Jadi untuk pertumbuhannya bisa lebih optimal dari sistem NFT ya. Ya. Kalau DFT kelihatannya kalau genangan air banyak terus kita nggak tambahi nutrisi atau nggak kita alirkan air, habis di situ. Jadi pertumbuhannya Ya. agak lebih lambat untuk Ya. DFT. Betul Mas Ragil? Bener. Ya. Saya jadi pinter loh ini dekat sama Mas Ragil. Besok saya bikinlah di rumah nanti. Ya. Di rumah saya sendiri ya nanti ya. Saya bikin yang agak besar lebih ini. Mau saya saingi ini nanti. Yuk teman-teman kita langsung lihat aja ya. Lihat saya Mas Ragil. Ini apa Mas Ragil? Ini pupuk buat nutrisi tanamannya ya. Namanya Abemik. Oh Abemik. Ini Abemik pupuk. terdiri dari makro dan mikro. Oh makro dan mikro ya. Besar dan kecil, unsur-unsurnya. Jadi nganu ya, pupuk makro sama mikro ya. Ya, bisa dilihat ini kan warnanya kecoklatan ya. Berbeda-beda. Ada yang warnanya, yang ini kan yang makro, yang A. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warna hijau. Ini agak kecoklatan punya saya. Campur. Ini mau pemberian pupuk ya untuk tanaman ya. Ini Ini- satu gayung ini setengah liter. Oh. Saya berikan setengah liter, seperempat liter setiap pagi dan sore. Oh pagi dan sore 2 Iya. kali jadi ya, seperempat 2 kali. liter ya. Itu seperempat liter itu dari debit air berapa Mas? Seperempat liter itu kita hitungan buat 1 liter air 10 mili pupuk. Oh jadi perbandingan 1 liter air 10 mili ya untuk pupuknya ya. Oke. Kita berikan ya. Coba Ada kita- dua bak yang sudah disiapkan, yang sudah ada. Yang ini buat 2 meja. Tengah sama sini, yang bak sini buat meja yang ini sama yang kiri. Oh iya, ini baknya ya. Ini bak untuk nganu ya. Kita berikan pupuknya. Oke, kita masukkan dulu ya teman-teman. Kita lihat ini. Ini pupuknya ya. Coba kita tuang. Oh, cukup dituang gitu aja ya. Simple. Simpel sekali. Sekarang yang mikronya. Oh, mikronya. Jadi ini kita jelaskan ya. Ini air ini adalah air dari hulu yang paling bawah ya. Dari yang paling bawah. Ini pompa, teman-teman. Ini pompa ya. Ini pompa, dia pakai pompa
pompa air ukuran 6000 liter per jam ya, jadi kuat. Ya kita lihat ini apa lagi Mas Regil? Ini pupuk yang apa, yang B, yang mikronya. Oh ini mikronya, jadi kita pakai warnanya putih. kita Lihat, lihat. warnanya bening sekali. Oh iya, Kalau yang mikro ini warnanya biasanya putih, biru, sama bisa warnanya hijau. Beda-beda juga sih warnanya sih, tergantung belinya apa, mereknya apa juga. gitu. Jadi tiap merek beda ya, Iya, beda buat warna ya. Pengaplikasikan pupuk sendiri itu harus diaduk ya, biar homogennya itu keluar. Banyak yang skala hobi itu langsung tuang itu apa, homogennya tidak tercampur sehingga apa, di sini ini kadarnya kurang itu. Pas dicek EC atau ppm-nya itu kurang. Oh gitu, jadi memang harus diaduk dulu ya. Biar homogennya keluar. Jadi teman-teman, kita sebetulnya untuk pengaplikasiannya itu harus diaduk dulu nih, kata Mas Ragil ya. Jadi untuk homogennya biar kena ya Mas Ragil ya. Ini saluran airnya ya? Ya, saluran air yang dipompa oleh mesin pompa akuarium. Oh, pakai pompa akuarium tadi ya? Itu yang bisa kita lihat. Kita lewat bawah aja. ya. Terus naik di sini. Di sini ada stop keran. Ini untuk mengatur debit airnya. Bisa dilihat stop kerannya. Stop keran. Ini ukuran 1/4 dim, 1/4 in. Untuk mengatur jalan debitnya air. Kita move pindah ke sini. Di sini udah ada saluran air sendiri ya. Ini kalau di dunia hidroponik ini namanya inlet. Kalau pertukangan itu selang air namanya. Bisa didapatkan di toko bangunan aja ini. Mudah sekali. Itu pakai selang akuarium bisa ya? Selang akuarium juga bisa. Iya. Karena kebetulan saya ada akuarium di rumah Mas. Bisa. Ini alirannya mengalir sini, tetes. Kok kecil sekali ya? Oh karena Kan NFT ya. Kalau NFT memang kecil ya. kecil. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peralon di sini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, berarti satu pompa itu bisa mendorong 13 pompa. 13 peralon. Oh 13 peralon 2 dim dengan panjang 24 meter ya. Itu Jadi pompanya kekuatannya 3 meter. Oke, itu pompa 3 meter ya? Iya. Kalau lebih spesifikasi itu pompanya 6000 liter per jam teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin hidroponik ya, itu pakai pompa yang 6000 liter per jam. Jadi itu ketinggian 3 meter Mas Ragil ya. Saya bantu. Terus ini kok bisa mengalir ya dari sini sampai ke sana teman-teman. Panjang sekali. Ya kita lihat. Mengalirnya sampai jauh ya. Sampai sana. Itu sistemnya gimana kok bisa mengalir? Apa ada perbedaan tinggi Mas? Ada perbedaan tinggi ya. Sini dari tinggi sini 150 cm. Oh ini yang di sini 150 cm. Hulunya 150 cm ya. Sananya sampai sana. Sampai sini hilirnya sampai sana 24 meter, sana tingginya sudah 95. Oh 95. Jadi Ya. selisih berapa? Ini buat satu gang ini, satu gawang ini bisa lihat. Ini sampai situ. Sebentar. Bisa lihat sini. Jaringan ini. Oh iya, sampai sini ya. Sini. Dengan panjang 1,5 meter lebak, 1,5 meter kurang lebih. Ya. Itu turun 3 cm. Oh jadi rumusnya itu untuk 1,5 meter turun 3 cm ya. Iya. Jadi kalau 24 meter 8 kali ya untuk Iya. turun ya. Jadi sekitar berapa Mas? 40-an ya. 40 cm ya. Jadi memang dari hulunya itu 1,5 meter. Untuk di hilirnya 90 ya tadi ya. Oh, jadi air otomatis mengalir teman-teman. Ya, terus kendalanya apa ini kalau seperti ini, apa ada kemacetan atau ada apa? Kendalanya buat yang tadi ya mati listrik ya. Itu sangat kendala buat model NFT sendiri. Sama ini. Ini kalau tidak sering-sering kuras banyak lumutnya di sini. Bisa lihat. Banyak lumutnya. Di saluran air ini
Oh iya, ini ada lumut ya. Ya, caranya sebentar ya, kita lakukan penanganan dulu. Ini sebetulnya live teman-teman. Jadi untuk Ya, cara penanganannya cukup mudah, tinggal ambil kawat atau besi kecil, kita sobrok-sobrokan aja. oh jadi menghilangkan. Oh iya teman-teman, coba kita zoom ya, kita lihat pelan-pelan Mas Regil Ya. biar kelihatan. Oh iya, ini lumutnya keluar semua teman-teman. Kita bersih lagi, udah kencang. Sudah bersih ya. Udah bersih. Jadi perawatannya itu ya. Ya, Itu setiap pagi ya. setiap pagi harus kita cek dulu sebelum berangkat kerja kan. Kita lihat satu-satu, atau kita lihat sana ada yang mengalir enggak, ada yang, kalau ada yang nggak mengalir kita sogokin satu-satu. Oh itu pasti karena ada alga ya, lumut ya, yang ya karena memang ada airnya dan nutrisi, jadi ada panas, banyak lumut ya teman-teman. Terus apalagi ya, kira-kira apalagi biar teman-teman ini tahu Mas Regil, yang perlu Mas Regil sampaikan, apalagi buat yang belum paham dan pengen bikin di rumah Mas Regil? Ya, buat saran saya ya, yang mau bikin di rumah itu, kan ini lagi pandemi ya, banyak waktu luang, bisa dimanfaatkan juga untuk bercocok tanam. Bisa juga salah satu alternatif biar tidak repot, tidak kotor, tidak bau, ya buat hidroponik. Oh gitu ya. Untuk Mas Regil sendiri dengan Yuliana Farm itu apakah menerima jasa pembuatannya Mas Regil? Barangkali ini ada teman-teman yang berminat ini. Ya, bisa order saya, bisa tergantung, bisa dari bambu, kayu, besi, bajaringan. Ini Bisa. gimana? Ada alamat dan nomor yang bisa dihubungi nggak untuk Yuliana Farm? Alamannya sendiri di Jalan Lapangan nomor 10 Lidaloka, RW 7 Sukoharjo. Buat nomor WA 081 334 752 100. Oke, untuk nomor WA nanti bisa lihat di deskripsi ya teman-teman ya. Sebentar lagi Mas Regil mau acara panen, Ya. sudah ditunggu pembeli ya Mas ya. Iya. Jadi liputan mungkin sampai sini dulu teman-teman. Kita beri applause sama Mas Regil. Dadah. Oke teman-teman, itu tadi salah satu perbincangan kita dengan pemilik hidroponik ini ya. Masih belum komplit sih sebetulnya, karena harapan saya sebetulnya pada konten kali ini yang dibahas adalah bagaimana caranya untuk pembuatan satu set hidroponik ya. Cuman karena momennya belum tepat, karena hari ini memang ada panen ya di Yuliana Farm sendiri. Jadi untuk si owner Mas Regil itu belum menyiapkan apa-apa saja yang mau dibikin untuk satu set hidroponik kecil buat di rumah. Jadi mungkin di kesempatan video atau konten selanjutnya kita akan fokus di instalasi ya. Kita akan fokus di instalasi, yang dibutuhkan apa aja, terus nanti sistemnya mau NFT atau DFT tadi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channel Flavia Aqua Garden. Sekali lagi terima kasih support dan dukungan kalian dengan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share kalau memang konten ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.